setelah saya masuk, teman-teman saya, dosen-dosen semua pengen ngikutin saya. Buat teman-teman yang tidak bisa datang pada YouTube Kolektif Indonesia edisi kemerdekaan kemarin, ini dia pesan dari Profesor Renal Kasali. Kalau teman-teman lihat di kanal saya selalu mengatakan ujungnya stay relevant. Ya. Yang paling penting itu adalah agar kita selalu relevan pada setiap zaman. Apalagi ini zaman disrupsi, berubah terus. Teman-teman sekarang punya impian, ada yang masih puluhan ribu, barangkali followersnya sudah menikmati, ada yang sudah ratusan ribu, ada yang jutaan pikir akan aman terus. Belum tentu aman, karena zaman berubah, situasi berubah, selera berubah. Ya. Suatu ketika kita tidak relevan, karena saya sudah mengalami, saya adalah sejarah yang mengalami itu. Ya, saya adalah dosen yang bertarung menghadapi perubahan zaman. Bayangkan dulu saya mengajar caranya adalah cara zaman dulu pada waktu itu. Tiba-tiba selesai saya PhD tahun 1998, saya baru pulang dari Amerika. Situasinya mahasiswa saya belum berani ngomong. Kalau saya lihat semuanya menatap turun bawah, tak berani ngomong. Saya harus berusaha keras dan membuat anak-anak saya supaya berani menatap seperti Anda menatap saya. Dan saya kemudian melihat mereka belum pernah punya paspor. Saya dorong mereka punya paspor supaya bisa keluar negeri. Nah, setelah itu mahasiswanya sekarang berebutan ngomong. Zamannya berubah. Sekarang mahasiswa itu kita hanya kasih silabus. Dia sudah baca dan dia bisa ngecek omongan kita. Karena kita lagi ngajar, mereka semua bawa laptop dan di laptop itu mereka ngecek kita. Omongan kita benar apa enggak? Mereka cek lewat AI. Jadi hari ini cara mengajar berbeda, bahannya berbeda. Bayangkan coba, zaman saya kuliah, buku marketing yang dipakai itu adalah Philip Kotler. Zaman saya kuliah, itu pun sudah lama. Hari ini orang masih pakai Philip Kotler. Padahal Philip Kotler umurnya sudah 90 sekian tahun dan banyak yang tidak relevan. Ya, contohnya masih newspaper. Maka saya cari siapa di YouTube itu Mas Nover. Saya harus ngajar kelas saya. Ceritakan YouTube itu bagaimana. Ya, bagaimana marketing communication dalam penggunaan YouTube. Bagaimana menggunakan TikTok. Bagaimana menggunakan web. Jadi kita ini perlu membuat diri kita relevan. Dulu saya itu penulis di surat kabar. Ya, bayangkan coba, saya puas sekali nulis di koran. Hari itu juga menterinya telepon saya, hari itu juga presiden yang menghubungi saya. Ya, bayangkan pada saat itu. Hari ini orang tidak baca koran. Keahlian saya menulis di koran itu sekarang harus saya rubah dengan muncul di YouTube. Kayak gitu. Jadi kita mau buat impact itu. Nah, kalau Anda nggak buat itu jadi relevan, hidup itu relevan, hampir semua hari ini kalian bisa lihat, expert yang senior itu nggak punya tempat di masyarakat. Ada orang yang tua-tua yang ilmunya karena nggak ngerti pakai YouTube. Karena nggak ngerti pakai YouTube gitu. Ya. Sehingga kemudian muncul dokter selebritis kan hari ini kan. Dokter selebritis yang sambil jual ini itu dan sebagainya. Karena dokter yang senior nggak berani. Saya pun nggak berani dokter. Ketika saya mau masuk YouTube, anak-anak saya selalu bilang, masa ayah jadi YouTuber? Pasti pikirannya kan anak kecil saat itu gitu. Ya, anak muda. Tapi hari ini setelah saya masuk, teman-teman saya, dosen-dosen semua pengen ngikutin saya. Pengen muncul di podcast saya. Jadi kita ini akhirnya juga menimbulkan impact gitu pada yang lain. Kira-kira begitu sebagai awal. Iya, jadi sebenarnya itu